Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Uzmasya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu ariyah. Jadi, menurut bahasa ariyah itu berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah ariyah itu adalah perbuatan pemberian milik kita untuk sementara waktu kepada seseorang. Contohnya itu misalnya kayak gini, si A minjam buku kepada si B untuk kepentingan membuat makalah. Setelah si B selesai meminjam bukunya, lalu si B ini mengembalikan buku tersebut kepada si A tanpa merusak atau merubah bentuk dari buku tersebut. Jadi kita itu minjam barang dalam waktu tertentu lalu mengembalikannya kembali kepada pemiliknya tanpa merusak atau mengubah bentuk dari barang tersebut. Kedua, ada landasan ariyah. Landasan ariyah ini ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dan yang kedua sunnah, terdapat di sini hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminjamkan kuda dari Abu Talha, kemudian beliau mengendarainya. Yang ketiga ada hukum ariyah. Hukum ariyah ada 4. Yang pertama itu sunnah. Di sini yang dimaksudkan sunnah itu untuk membantu dan menolong orang lain. Dan yang kedua ada wajib. Arti wajib di sini untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Jika kita tidak memberinya, maka orang tersebut akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri dan lain sebagainya. Di sini arti makruh itu kita meminjamnya itu apabila dia meminjam tanpa adanya rasa ingin memanfaatkan barang pinjaman tersebut. Dan yang keempat ada haram. Di sini haram yang dimaksud bila kita meminjamkan harta kita untuk orang itu, tetapi orang itu malah berbuat maksiat seperti berjudi dan lain sebagainya. Yang keempat ada syarat-syarat ariyah. Dari sini syarat aliyah itu ada 5. Yang pertama ada mu'ir dan musair yang berakal sehat. Yang kedua ada baligh. Yang ketiga pemegang barang oleh musair atau peminjam. Yang keempat mu'ir atau barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Yang kelima ada mengembalikan barang yang dipinjam. Yang kelima ada akad dari ariyah. Akad ariyah ini bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan kemanfaatan barang pinjaman kepada pihak meminjam untuk sementara waktu. Di sini terkandung suatu maksud bahwa bila pihak meminjam telah mendapatkan manfaat dari harta yang dipinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjam yang ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Tidak ada alasan bagi pihak peminjam untuk menunda-nunda waktu pengembaliannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminjam barang, maka barang tersebut wajib dikembalikan. Pinjamannya atau menunda waktu pengembaliannya berarti ia telah berkhianat kepada pihak yang sudah menolongnya. Perbuatan seperti ini jelas bukan merupakan suatu tindakan yang terpuji, sebab selain ia tidak berterima kasih kepada orang yang telah meminjamkan barangnya, peminjam itu sudah menzolimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa ia telah melanggar amanah dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Rasulullah bersabda yang artinya, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat khianat sekalipun kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Yang keenam ada hikmah dari ariyah.
Jadi yang pertama itu ada hikmahnya. Yang pertama ada menanamkan rasa tolong menolong di antara sesama manusia. Yang kedua ada meringankan beban orang lain. Dan yang ketiga mendapatkan rahmat Allah. Itu yang dapat saya sampaikan, dan materi kedua akan dijelaskan oleh saudari Rini. Saya Rini dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang qard. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian qard. Pengertian qard di dalam fikih Islam, hutang piutang telah dikenal dengan istilah ad-qard. Sedangkan pengertian istilah qard menurut ulama yang pertama, Hanafiyah berpendapat qard adalah harta yang diberikan seseorang untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Yang kedua, Syafiyah berpendapat qard adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan. Yang ketiga, Hanbaliyah berpendapat qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Yang kedua, landasan syarat pinjam meminjam qard. Landasan syarat qard dibolehkan dalam Islam didasarkan pada yang pertama, as-sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ijma. Kaum muslimin sepakat bahwa qard dibolehkan dalam Islam. Hukum qard adalah dianjurkan atau madhub bagi mukrid dan mubah bagi muktarid berdasarkan hadis di atas. Yang kedua, hukum pinjam meminjam qard. Hukum qard, sedangkan dasar hukum dalam qard adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan qard sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Mukarid dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qard. Jika muqarid meminta zatnya, baik yang serupa maupun yang asli, maka muqarid wajib memberikan benda-benda sejenis setelah habis waktunya. Selanjutnya, syarat-syarat pinjam meminjam qard. Syarat qard yang pertama, dewasa, sehat, akal, dan sama-sama rela. Yang kedua, harus diketahui secara jelas atau jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilik maupun penerima. Yang ketiga, pemberi pinjaman harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut. Yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam. Selanjutnya, akad pinjam meminjam qard. Akad qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara. Selain itu, qard pun dipandang sah setelah adanya ijab kabul, seperti pada jual beli dan hibah. Selanjutnya, tempat pengembalian atau pembayaran pinjam meminjam qard. Tempat pengembalian qard, ulama fikih sepakat bahwa qard harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, mukrid tidak perlu menyerahkannya. Selanjutnya, hikmah pinjam meminjam qard. Hikmah qard. Dalam qard terdapat beberapa hikmah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Dan yang ketiga, membantu sesama manusia. Demikian hasil presentasi saya. Baiklah semua, sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang mengenai Ariyah dan qard.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.